warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan potensi dan sebaran sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak hanya tersebar di wilayah daratan saja, tetapi Indonesia juga memiliki potensi kekayaan laut yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sumber daya kelautan yang ada di Indonesia yaitu sumber daya perikanan. Perikanan adalah kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, mulai dari penangkapan, produksi, sampai dengan pemasaran. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu 201.000 km. Kekayaan laut Indonesia terletak di kawasan laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Potensi perikanan di Indonesia cukup besar sebagai negara produsen ikan laut dunia. Menurut FAO 2002, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara penghasil ikan dan pengekspor ikan terbesar di dunia. Indonesia juga menduduki jajaran ke-10 setelah Thailand, Norwegia, Amerika Serikat, Denmark, Kanada, Taiwan, Chili, dan Rusia. Jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapannya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada perikanan air tawar. Perikanan air tawar dapat dibudidayakan di jaring terapung yang dipasang di waduk, danau, dan aliran sungai. Jenis ikan yang terdapat di air tawar yaitu antara lain ada lele, nila, emas, kakap, dan lain-lain. Yang kedua ada perikanan air laut. Karena kekayaan lautnya yang begitu melimpah dan potensi selain lautnya cukup besar, laut Indonesia memiliki beragam jenis ikan yang ada di dalamnya. Di antaranya ada ikan cakalang, ikan pari, ikan teri, udang, lobster, kepiting, dan lain-lain. Yang terakhir ada perikanan air payau. Ikan yang dibudidayakan di air payau diantaranya ada ikan bandeng dan udang. Saat ini jenis udang yang banyak dibudidayakan yaitu udang windu. Karena udang windu memiliki jumlah yang cukup banyak untuk tujuan ekspor. Ikan yang dibudidayakan di air payau banyak terdapat di Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Jika air pasang, hutan mangrove akan tergenang oleh air. Sedangkan jika air surut, maka hutan mangrove akan terbebas dari tergenangnya air laut. Umumnya, hutan mangrove berada di daerah pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Tumbuhan yang hidup di habitat hutan mangrove tahan terhadap garam yang terkandung di dalam air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut. Yang pertama ada fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis dari hutan mangrove ini adalah sebagai habitat atau tempat hidup makhluk laut, berkembang biak, berlindung, dan mencari makan. Fungsi ekologis dari hutan mangrove yang lainnya adalah sebagai tempat melindungnya pantai dari terjadinya abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis dari hutan mangrove ini dapat kita lihat dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu pepohonan ini sebagai bahan kayu bakar dan bahan pembuat arang. Adapun kayu bakau bisa dibuat sebagai kertas. Selain kayu yang ada di hutan mangrove ini, penghuni hutan mangrove ini juga ada fauna yang bernilai ekonomis. Contohnya seperti udang maupun jenis ikan lainnya. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur yang ada di laut yang terbentuk dari kapur dan sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, maka koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang yang ada di Indonesia mencapai 284,3 kuadrat atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang yang ada di Indonesia tidak hanya dilihat dari luasnya, melainkan dapat kita lihat dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati sebagai potensi sumber daya laut juga merupakan yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang, dan 590 jenis karang. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada saat suhu perairan di antara 21 derajat sampai 29 derajat Celcius. Pada saat suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, maka terumbu karang akan menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, maka pantaslah terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Fungsi dan persebaran pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan yang sering dihubungkan dengan perjalanan seseorang atau sekelompok orang
ke suatu wilayah dengan tujuan untuk bersenang-senang di luar rutinitas sehari-hari. Wisatawan adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungannya. Macam-macam penggolongan pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, dharma wisata, yaitu pariwisata yang bertujuan untuk mencari kesenangan, yang biasanya berhubungan dengan menikmati perjalanan seperti mendaki gunung, rekreasi misalnya berkunjung ke pantai, dan wisata budaya misalnya kunjungan ke objek candi. 2. Widya wisata, yaitu pariwisata untuk memperdalam ilmu pengetahuan, baik untuk belajar misalnya ke museum. Yang ketiga, karya wisata, yaitu pariwisata yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan. Misalnya pariwisata sambil menghadiri tempat tugas atau pekerjaan seperti rapat dan seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Raudi Pardali Siregar. Saya akan menjelaskan tentang persebaran wisata yang ada di Indonesia. Pertama, yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ada Danau Peninjau, Lembah Arau, wisata alam Ombak Mono, air terjun Bidadari, dan ada Danau Toba. Sedangkan di Pulau Jawa ada Candi Borobudur, Gunung Bromo, Kota Tua, Pantai Anyar, dan Kawah Putih Ciwidey. Yang ketiga ada di Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini ada Pantai Nusa Lestari, Pulau Samalona, Pulau Busong, Taman Laut Takabonde Rate, Taman Nasional Bantimurung. Di Nusa Tenggara ada Pulau Komodo, Labuan Bajo, Danau Sanomuang, dan Pantai Bogor. Di daerah Kalimantan ada Pasar Terapung, Bukit Kelam, Sungai Kapuas, Taman Nasional Danau Tahai. Di Bali ada Pantai Kuta, Garuda Wisnu Kencana, Tanah Lot, dan Pura Luhur Uluwata. Di Papua ada Raja Ampat, ada Teluk Cendrawasih, Danau Sentani, Danau Painai, dan Lembah Baliem. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.